Assalamualaikum semuanya. Oke, berjumpa lagi dengan saya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai barisan geometri. Nah, sebelum kita mempelajari tentang barisan geometri, kita baca doa terlebih dahulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, langsung saja kita ke barisan geometri. Nah, di mana barisan geometri ini adalah sambungan dari yang awalnya adalah barisan aritmatika, kemudian deret aritmatika, dan ini yang ketiga adalah barisan geometri. Nah, untuk video selanjutnya yaitu mengenai deret geometri. Nah, untuk yang barisan geometri ini, nah ini dia adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Nah, hasil bagi tersebut disebut dengan rasio. Nah, jadi kalau misalnya di dalam barisan aritmatika dan deret aritmatika, kita mengetahui kalau itu dia ada beda. Nah, tapi kalau di geometri, dia itu mengetahui dia itu geometri atau aritmatika itu dilihat dari rasio kalau dia geometri, ya. Nah, jadi kalau barisan geometri dia berbicara tentang rasio, tapi kalau aritmatika dia berbicara tentang beda. Nah, gimana Bu maksudnya? Nah, jadi geometri itu dia adalah hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya di aritmatika bedanya sama, kalau ini hasil baginya itu tetap. Gimana Bu maksudnya? Nah, ini misalnya ya, ada U1, U2, U3, U4 sampai UN kurang 1 sampai terakhir yaitu suku terakhir yaitu suku UN. Itu dimana U2 dibagi U1 itu nilainya sama dengan U3 dibagi dengan U2, sama dengan U4 dibagi U3, sama dengan UN dibagi dengan UN kurang 1, itu disebut dengan rasio. Nah ya, nah rasio itu adalah jadinya gimana Bu maksudnya? Maksudnya misalnya ya 6 dibagi dengan 3. Ini ya suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Kalau yang kemarin itu kan kita kurangkan 6 kurang 3, 6 kurang 3, 3. Nah ini 12 kurang 6 yaitu 6. Nah berarti kan bukan 3 lagi, berarti dia bukan barisan aritmatika. Nah terus 24 dibagi 12 kan 12 lah, berarti bedanya nggak sama. Karena bedanya nggak sama berarti dia bukan barisan aritmatika. Nah jadi dia barisan apa? Nah kita lihat dulu, coba kita bagikan. 6 suku kedua dibagi suku pertama, berarti 6 dibagi 3. Nah kita bagikan 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Kemudian yang suku ketiga dibagi suku kedua, 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 12 bagi 6 2. 24 dibagi 12 juga 2. Nah jadi 6 bagi 3 2. 12 bagi 6 2. 24 bagi 12 2 juga. Nah jadi dia mempunyai rasio yang sama. Jadi 2 ini itu disebut juga dengan rasio. Jadi soal nomor 1 itu mempunyai rasio, yaitu nih rasionya yaitu 6 dibagi 3 yaitu sama dengan 2. Boleh 6 bagi 3, 12 bagi 6 juga 2. 24 bagi 12 juga 2. Jadi rasio nomor 1 itu adalah 2. Itu maksud dari barisan geometri ya. Dia mempunyai rasio yang tetap atau sama. Nah kemudian yang nomor 2, yang B, pembagian B, kita tes. Ini 5/10. 5/10 berarti rasionya yaitu 1/2 ya. Kemudian yang ini coba kita tes. 5/2. 5/2 dibagi 5/2 dibagi 5. Nah ini caranya gini aja, 5 bagi 5. Ini ya 5 bagi 5, ini kan 5 itu kan 5/1 ya. 5 bagi 5 itu sama dengan 1. 2 bagi 1 itu sama dengan 2. Jadi 5/2 dibagi dengan 5 itu sama dengan 1/2. Nah kemudian ini 5 bagi 5 juga yang satu lagi. 5 bagi 5 5/4 dibagi dengan 5/2 itu sama dengan 5 bagi 5 1. 4 bagi 2 sama dengan 2 juga. Nah jadi yang B itu mempunyai rasio yaitu 1/2. Rasionya yaitu rasio itu sama dengan 2 juga. 1/2 maksud saya ya. Yang B yaitu rasionya 1/2. Nah kemudian yang ini, yang C, rasionya berapa? Bagikan aja 9 bagi 3 itu sama dengan 3. Per 8 bagi 4 itu sama dengan 2. Jadi rasio yang C yaitu 3/2. Nah, kita tes lagi 27 bagi 9 3, 16 bagi 8 juga
2. Nah, kemudian 81 bagi 27 yaitu 3, 32 bagi 16 yaitu 2. Jadi rasio yang C yaitu 3/2 gitu. Nah, jadi membedakan barisan geometri dan aritmatika seperti itu. Kalau barisan aritmatika dia punya beda yang sama. Jadi kalau dikurangkan yang suku kedua kurang suku pertama itu sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua itu sama. Tapi kalau dia berbeda, coba kita bagikan. Apabila kita bagikan hasilnya sama antara suku kedua dibagi suku satu, kemudian suku ketiga dibagi suku kedua, kemudian suku keempat dibagi suku ketiga, itu hasilnya tetap sama atau rasionya sama, maka dia disebut dengan barisan geometri. Nah, itu pemahaman tentang barisan geometri ya. Selanjutnya, nah ini ada 3 rumus yang hari ini akan kita gunakan. Jadi ini mudah-mudahan kamu ingat seterusnya rumusnya. Nah, untuk barisan geometri ini rumus yang paling sering digunakan, yaitu untuk menentukan suku ke n barisan geometri. Nah, dalam barisan aritmatika kan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Kalau dia di geometri itu UN-nya yaitu A pakai rasio AR pangkat N kurang 1. Nah, AR pangkat N kurang 1. Jadi yang dibutuhkan di situ adalah suku pertama, rasio, dan N-nya. Nah, jadi contoh, kalau UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, berarti dia ini N kurang 1. Misalnya ini 5, berarti ini pangkatnya 4. Kalau di sini 3, berarti pangkatnya 2, karena N kurang 1. Nah, jadi kalau misalnya suku kelima itu berarti AR pangkat 4. Nah, kalau suku ke-7 berarti AR pangkat 6. Kalau suku ke-10 berarti AR pangkat 9. Nah, jadi R-nya itu dipangkatkan kurang dari N-nya, karena R-nya itu N kurang 1. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Nah, kemudian untuk mencari suku tengah, suku tengah itu dia dilambangkan dengan UT, di mana UT itu adalah suku tengah, T-nya itu tengah, itu sama dengan akar dari A dikali UN. Nah, jadi yang diperlukan dalam mencari suku tengah itu hanya ada 2, yaitu suku pertama dan suku terakhir. Nah, untuk mencari suku tengah itu hanya 2. Yang pertama yang kita butuhkan adalah suku pertama atau A, dan suku terakhir yaitu UN. Nah, jadi suku tengah yaitu akar dari A dikali UN. Nah, untuk satu lagi ada namanya sisipan. Nah, di mana sisipan itu apa? Jika di antara bilangan A dan P disisipkan N bilangan dan membentuk sebuah barisan geometri, maka rasio dari deret tersebut adalah ini dia. R sama dengan akar dari P per A N tambah 1 ya. Nah, jadi R sama dengan akar dari P per A N tambah 1 ini. Jadi maksudnya gimana, Bu? Nanti kita lanjut aja ke soal. Nah, jadi ada namanya 3 itu ya. Yang pertama cari UN, yang kedua cari suku tengah, dan yang ketiga cari sisipan. Kalau sisipan ini, dia yang diperlukan itu adalah ada A dan P bilangan, kemudian disisipkan berapa bilangan, N bilangan, maka cari rasionya. Jadi dari sini sisipannya itu rumus mencari rasio, yaitu N tambah 1, akar dari P per A N tambah 1. Untuk supaya jelasnya, lanjut aja kita ke soal, langsung ke soal. Ada 5 soal yang akan saya jelaskan. Nah, di mana soal yang pertama? Katanya suku ke-9, barisan 2, 4, 8, sampai seterusnya adalah katanya suku ke-9. Nah, di sini berarti suku ke-9 yaitu U9. Nah, ya, berarti U9. Di sini saya buat ya, U9 itu berarti suku ke-9, ini suku barisan. Berarti U9 gampang aja. Nah, di mana rumus UN-nya yaitu AR pangkat N kurang 1. Atau cara cepat yang tadi U9 berarti A dikali R pangkat 8. Nah, gitu dia. A dikali R pangkat 8. Kenapa? Karena dia 9 ya. Nah, kemudian A-nya berapa? A itu adalah suku pertama. Dari sini, dari soal, suku pertamanya yaitu 2. Kemudian R rasio. Nah, rasionya itu kita hitung aja. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 2 juga. Nah, di sini soal nomor 1 dia nggak kasih tahu nih dia geometri atau aritmatika. Jadi nanti ada setiap soal rata-rata dia nggak kasih tahu. Berikut ini kebanyakan ada juga beberapa soal yang tidak mengasih tahu dia itu barisan apa. Apakah barisan geometri atau barisan aritmatika. Jadi kamu itu cek dulu apakah bedanya sama. Nih 2 kurang 4 kurang 2 itu
8 kurang 4 itu 4. Berarti di sini bedanya udah berbeda. Nah, berarti kamu itu bukan barisan aritmatika. Kita tes lagi, coba 4 bagi 2. Kita tes dengan pembagian atau dengan geometri ya. Barisan geometri 4 bagi 2, 2. 8 bagi 4 juga 2. Nah, jadi dia punya rasio yang sama. Nah, karena dia mempunyai rasio yang sama, nah berarti dia adalah barisan geometri. Seperti itu. Nah, jadi kita pakai rumus geometri. A-nya 2, R-nya rasionya yaitu 2 juga ya. 2 pangkat 8. Nah, ini gimana jadinya? Boleh kamu kalikan 2 pangkat 8 berapa, baru kamu kalikan 2 boleh. Atau ini kan karena 2 sama, ini basisnya sama, 2 sama 2. Menurut yang video yang udah saya ajarin itu kan 2 pangkat 1. Berarti kan 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 8, 8 tambah 1 ya, berarti kan 2 pangkat 9 jadinya. Nah, di mana 2 pangkat 9 itu bukan 2 kali 9. 2 pangkat 9 itu berarti 2-nya 9 kali, yaitu 2 kali 2, 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 dan kali 2, sampai 9 kali. Nah, jadi kalau dihitung 2 pangkat 9 itu adalah 512. Nanti kamu bisa hitung di rumah, ya. Nah, 512. Oke, lanjut aja soal ke nomor 2. Dimana soal nomor 2 ini banyak suku barisan tersebut adalah di sini juga nggak disebutkan dia itu barisan apa, geometri atau aritmatika. Maka kita tes 6 bagi 3, 6 kurang 3 3, 12 kurang 6 itu 6. Berarti dia bukan aritmatika. Kita tes lagi 6 bagi 3 2, 12 bagi 6 juga 12 bagi 6 itu juga 2. Berarti dia adalah barisan geometri. Nah, di sini banyak suku barisan tersebut, banyak suku. Berarti dia cari N-nya. Nah, di sini udah nampak suku terakhirnya yaitu 768. Berarti ini adalah UN-nya. 768 ini adalah UN. Tapi dia nggak tahu berapa N-nya, berapa banyak sukunya. Nah, ini gimana, Bu? Kita masukkan ke rumus aja. Di mana rumus UN tadi adalah A pangkat R N kurang 1. Di mana UN-nya yaitu 768. A-nya yaitu 3, dan rasionya yaitu ini. Rasio 6 bagi 3 yaitu 2, 12 bagi 6 itu 2. Berarti rasionya 2. Rasionya yaitu 2. Nah, kemudian N kurang 1, di mana N-nya belum tahu, maka di sini kita cari N kurang 1. Nah, kemudian 768 sama dengan, nah ini gini ya. Ini kamu nggak boleh kalikan 3 kali 2. Kenapa? Karena ini 2 ini ada berpangkat N kurang 1. Ya, dia harus dipangkatkan dulu baru dikalikan. Nah, jadi di sini kita bisa tukar posisi untuk menentukan N. Kita tukar posisinya yaitu 3 dikali 2 pangkat N kurang 1. Nah, atau sama dengan 768. 3 dikali 2 pangkat N kurang 1 dibagi sama dengan 768. Berarti ini kita tinggalkan dia sendirian. Berarti 3-nya nanti ke bawah. Ini kan berarti 2. N kurang 1 sama dengan 768, 3-nya dibagi 3 jadinya. Dibagi 3, jadinya 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 768 dibagi 3 itu sama dengan 256 ya. 256 ya. 768 dibagi 3 yaitu 256. Nanti kamu bisa cek bagi-baginya. Nah, kemudian 2 pangkat N kurang 1 itu sama dengan 256. Itu kita buat jadi pangkat, jadi bilangan berpangkat. Pangkat berapa? Supaya dia ini sama 2 juga. Nah, ini kan jadi kita bisa buat nih 2 pangkat 8. Ya, jadi kalau 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Kamu bisa tes 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, kemudian sampai 8 kali. 2 pangkat 8 hasilnya adalah 256. Nah, kemudian karena dia udah sama basisnya, ini 2 N kurang 1 sama dengan 2, berarti ini boleh dicoret. Nah, seperti yang eksponen kemarin, ini boleh dicoret, maka yang kelihatan adalah tinggal si N kurang 1 sama dengan 8. Maka N aja itu sama dengan 8 ditambah 1, maka N sama dengan 9. Nah, inilah dia hasilnya, yaitu N adalah sama dengan 9. Selesai. Banyak suku barisan tersebut adalah 9 ya. Nah, lanjut kita soal nomor 3. Di mana soal nomor 3 itu adalah suatu barisan geometri. Nah, dia kasih tahu nih barisan geometri mempunyai U13 dan U548. Jika suku ketujuh barisan bilangan tersebut adalah, nah jadi dia kasih tahu 2 U1 dengan U5 dan dia tanya adalah U7. Dia udah langsung kasih tahu geometri, berarti
kita langsung tahu nih U1 itu sama dengan 3. Nah, di mana U1 itu sama dengan A ya. Nah, berarti udah dapat A-nya. Kemudian di mana U5 katanya itu sama dengan 48. Berarti U5 itu kan adalah A R pangkat 4 ya. A R pangkat 4 itu sama dengan 48. Nah, dari sini kita bisa olah nih dari U5. Kan kita mau tahu U7. U7 itu kan harus tahu A, harus tahu R. Di situ udah kasih tahu si A udah tahu, tapi R belum tahu. Makanya kita cari R-nya dari U5. Nah, U5 itu adalah AR pangkat 4 sama dengan 48. A-nya tadi 3, tinggal substitusikan A-nya 3, R pangkat 4 sama dengan 48. Berarti R pangkat 4 sama dengan 48 dibagi 3. Berarti R pangkat 4 itu sama dengan 16 ya. 16. Nah, R pangkat 4 itu sama dengan 16. Berarti R pangkat 4 sama dengan 16 itu kan bisa kita ganti. 16 itu di mana 16 itu adalah 2 pangkat 4. Ya. Nah, jadi 16 itu kan kita ubah jadi bilangan berpangkat. Di mana 16 adalah 2 pangkat 4. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti di sini pangkat 4-nya udah sama nih. 4 udah pangkat sama nih, 4 sama 4. Berarti boleh dicoret. 4 sama 4-nya kita coret nih. Pangkat 4 di sini, pangkat 4 di sini dicoret. Nah, jadi yang kelihatan apa? Maka dapatlah R-nya sama dengan 2. Dapatlah diperoleh R sama dengan 2. Nah, udah selesai Bu sampai situ? Belum. Kan dia tanya U7. Berarti dapat A, udah dapat R. Maka U7 U7 itu adalah AR pangkat 6 ya. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya kita masukkan 3. Kemudian R-nya 2. Nah, kemudian itu pangkat 6. Jadi 3 dikali 2 pangkat 6. Kita hitung aja dulu. 2 pangkat 6 itu 2. 2-nya 6 kali ya. Nah, kamu bisa buat kayak gini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 2 kali 32 dikali 2 sama dengan 64. Ya. 2 kali 2, 4. 4, 8, 16, 32, 64. Jadi R-nya ada 2 pangkat 6 itu adalah 64. Nah, jadi 2 pangkat 6 adalah 64. Sekarang 64 dikali 3 itu sama dengan 3 kali 4, 8, 3 kali 4, 12. 3 kali 6, 18. 18 tambah 1, 19. Nah, jadi 64 dikali 3 adalah 192. Nah, itu adalah U7-nya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 4. Di mana nomor 4 katanya, nah ini dia. Di antara bilangan 3 dan 192 disisipkan 5 bilangan. Sehingga bilangan tersebut membentuk barisan geometri. Suku ke-6 barisan tersebut adalah, nah jadi gini. Ada bilangan dari 3 awalnya sampai dan 192. Dari ada angka 3 dan sampai 192. Rupanya disisipkan 5 bilangan di antara 3 dan 192 itu. Nah, karena disisipkan 5 bilangan itu terbentuklah barisan geometri. Katanya berapakah suku ke-6? Nah, jadi caranya suku ke-6 itu kan adalah AR pangkat 5 ya. Nah, jadi kalau ada katanya disisipkan, sisipkan itu kita hanya butuh 2. Dimana kalau ini kan berarti kita butuh yang ini. Sorry ya. Ini pakai rasio ya. Yang nomor 4 itu berarti kita cari rasionya terlebih dahulu, baru kita cari suku ke-6. Dimana rasionya itu rasio itu rumusnya ada tambah 1. Nah, dimana akar dari P itu yang mana Bu? P itu adalah yang ini, bilangan terakhirnya atau 192, angka yang disisipkan. Nah, jadi 100 P-nya itu adalah 192. Nah, kemudian dibagi dengan A-nya yaitu 3. N ini yang mana Bu? N itu adalah ini dia, 5 bilangan atau N bilangan. Nah, jadi disisipkan N bilangan, berarti 5 bilangan, berarti N tambah 1, berarti 5 tambah 1. Nah, gitu, 5 tambah 1 itu sama dengan 6. Akar dari 192 bagi 3, kita bagikan. 192 bagi 3, 6, 18, 12, 4, 64 ya. Nah, jadi 192 bagi 3 itu 64. Sama dengan, gimana Bu cara nyari R-nya? Berarti ini 6 ya.
akar 6. 64 ini kita ubah dulu jadi bilangan berpangkat. Nah, jadi di sini banyak menggunakan bilangan berpangkat ya. 64 kita ubah jadi 2 pangkat 6 ya. 64 itu kan 2 pangkat 6. Tuh. Ya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Nah, jadi 64 adalah 2 pangkat 6. Nah, kalau ini gimana yang udah saya ajarin? Ini berarti 2 pangkat 6 per 6. Kalau misalnya akarnya mau diubah jadi bilangan berpangkat, berarti 2 pangkat ini 6 per 6 yang ini. Berarti sama dengan 2 pangkat 1 atau 2. Nah, jadi 2 aja. Nah, dapatlah 2 pangkat 1 atau 2 aja. Maka dapatlah rasionya, di mana rasionya itu adalah sama dengan 2. R yaitu 2 ya. 2 pangkat 6 per 6 atau 6 per 6 itu adalah 1. Berarti R-nya 2. Nah, dapat R-nya udah selesai belum? Kenapa? Karena dia minta suku ke-6. Suku ke-6 itu yaitu U6. U6 itu adalah AR pangkat 5. Jadi A-nya itu adalah 3. R-nya tadi 2 pangkat 5. Berarti U6 2 pangkat 5, 3 dikali 2 pangkat 5. Kita hitung lagi 2 pangkat 5, 2-nya 5 kali. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Nah, jadi 2 pangkat 5 yaitu 32. Nah, kemudian 3 dikali 32. 32 dikali 3 itu sama dengan 96. Ya, itu sama dengan 96. Nah, dapatlah U6-nya yaitu 96. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi cari dulu rasionya, baru dapatlah U6-nya yaitu 96. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Di mana soal nomor 5 itu adalah diketahui barisan geometri dengan suku pertama 3 dan suku terakhir adalah 768. Berapakah suku tengah barisan tersebut? Nah, kalau untuk mencari suku tengah, dia hanya perlu 2 saja, di mana ada suku pertama dan suku terakhir. Itu aja yang kamu lihat. Kalau mencari suku tengah, cari suku pertamanya dan suku terakhir. Nah, di mana tadi rumus yang udah saya kasih tahu, di mana suku tengah lambangnya UT, yaitu akar dari A dikali UN. Nah, di mana akar dari A-nya yaitu 3, kemudian 7 dikali 768. Itu sama dengan 3 dikali 768, itu adalah, kita kalikan ya, 2304. Kita hitung lagi 768 dikali 3, 8 kali 3 24, 6 kali 3 18, 18 20, 7 kali 3 21, 21 tambah 3 23, iya 2304. Nah, sekarang akar dari 2304 itu sama dengan 48. Tapi Bu, gimana cara nyarinya? Ini sebenarnya udah dipelajari waktu SD. Tapi saya yakin masih banyak di antara kamu yang nggak ngerti cara nyari akar dari 2304. Cara mencari akar dari 2304, ini saya ulang lagi, pelajaran SD. Ya, ini adalah dengan menggunakan pohon faktor. Pohon faktor di mana 2304 kita pohon faktorin. Nah, ini kita bagi 2 dulu karena dia bilangan genap. Tengok angka terakhirnya 4. Nah, jadi gimana cara nyarinya, Bu? 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. 3 dibagi 2. 3 bagi 2 itu kan 1 ya. Tapi ada sisanya kan? 3 dibagi 2, 1 ada sisanya. Sisanya itu 3 bagi 2, 1, sisanya 1. Satunya telah di sini jadi 10. 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Kemudian 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Kemudian kita bagi lagi, bagi 2. Ini langsung 11. 11 dibagi 2 sama dengan 5. Ya, 11 bagi 2 sama dengan 5, ada sisanya. Sisanya 1. Jadi di sini 15. 15 dibagi 2, satunya letak di sini, jadi 15 dibagi 2 itu sama dengan 7. 7 itu ada sisanya. Ya, 15 bagi 2 kan ada sisanya 1 ya. 15 bagi 2, 7. Tapi ada sisanya 1. Satunya jadi di sini, jadi 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian, kita bagi 2 lagi. 5 bagi 2 sama dengan 2. Ada sisanya 1, jadi 17. 17 bagi 2 sama dengan 8. Ada sisanya lagi. Sisa 1 jadi 16. 16 bagi 2 sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8 juga ya. Nah, kemudian kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4, 8 bagi 2 4 juga, 1 4 4. Kita bagi 2 lagi. 14 bagi 2 7, 4 bagi 2
4 bagi 2, 2. Kemudian 72 kita bagi 2 lagi, 7 bagi 2, 3, sisa 1, 12 bagi 2, 6. 36 kita bagi 2 lagi, 36 itu adalah 18. Kemudian 18 itu bagi 2, 9. 9 itu 3. Oke, ini angka yang dia KPK-nya kita buatin ya. Nah, ini 2, 3. Nah, ini. Ini angka 2, 2, 2, 2, 2 kali 3 ini angka yang dia tidak bisa dibagi-bagi lagi. Angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, ini angka yang kita ambil hanya angka 2 dan angka 3 aja. Oke, kita hitung duanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 ya. 2 pangkat 8 jadinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 8 dikali. Ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Nah, ini dia. 2 pangkat 8, 3 pangkat 2. 2 pangkat 8 pangkat 2 ini karena dia akar. Jadi dia dibagi 2. Karena dia akar. Ini kan akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2. Jadi dia dibagi 2. Pangkatnya ini kita bagi 2. Karena dia akar pangkat 2. Kalau dia 3 di sini nanti bagi 3. Kalau 4 di sini bagi 4. Tapi karena dia ini akar pangkat 2 jadi dibagi 2. Sementara 8 dibagi pangkatnya dibagi 2 yang ini dibagi 2 juga. 2 pangkat 8 bagi 2 jadi 2 pangkat 4. Kemudian 3 2 bagi 2 1 jadi 3 pangkat 1. Nah, kemudian 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 ya. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nah, 16 dikali 3 sama dengan 48. Seperti itu. Jadi akar dari 2304 itu sama dengan 48. Nah, jadi kalau misalnya kamu lagi ujian mencari akar seperti ini, kamu bisa gunakan ini. Atau kalau kamu udah tahu di luar kepala, kamu harus pasti tahu akar dari 2304 itu sama dengan 48. Nah, seperti itu cara nyarinya. Nah, kalau kamu nggak gunain kalkulator, kamu harus cari sendiri, bisa menggunakan ini, atau cara-cara yang lain juga ada. Nah, selesai sampai situ. Udah selesai, jadi nomor 5, itu jawabannya adalah 48. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yaitu selesai saya jelaskan 1-5 ini, kita lanjut ke soal. Dimana soal ini mirip seperti yang saya jelaskan, tinggal ganti angka saja. Dimana nomor 1 yaitu suku ke-10 barisan 1, 3, 9, 27 sampai seterusnya itu berapa. Kemudian nomor 2, 1, 2, 4, 8 sampai seterusnya, sampai UN 256, berapa banyak suku barisan tersebut, banyak sukunya berapa. Nah, kemudian nomor 3, barisan geometri mempunyai U15 dan U580, berapakah U9? Nah, soal nomor 4, di antara 2 dan 162 disisipkan 3 bilangan, sehingga bilangan tersebut membentuk barisan geometri. Tentukan suku kelima barisan tersebut. Nah, contohnya sama ya, seperti yang saya jelaskan. Kemudian yang terakhir, berapakah nilai suku tengah dari barisan 2, 6, 18 sampai 1458. Untuk nomor 5 ini sama sebenarnya, karena kamu yang butuhkan hanya U1 sama UN. A sama UN aja. Berarti 618 ini apa, Bu? Nggak usah, abaikan aja. Karena dia mencari suku tengah, jadi kamu hanya perlu si A dan si UN, yaitu 1458. Oke, semoga mengerti apa yang saya jelaskan. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh di japri saya. Dan semoga bermanfaat semuanya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.